Halo, selamat siang sahabat langganan 7 semua. Berjumpa kembali dengan channel kita, channel Sahabat Langganan 7. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang dialami semua orang ya. Baik dari itu perempuan, laki-laki, ya terutama anak-anak puber saat ini mengalami itu semua, yaitu masalah tentang jerawat. Sebelum masuk video kita, tonton dulu video yang berikut ini. Nah, kalau kita berbicara masalah jerawat ya, semua orang pernah mengalaminya ya, sahabat-sahabat semua ya. Entah itu laki-laki ataupun perempuan. Nah, cuma bedanya biasanya dia itu ada yang parah, ada yang sedikit kan begitu. Nah, kalau kita ngomong tentang jerawat tuh ya, walaupun jerawat itu sedikit, dia asli bikin nggak pede ya, bikin ganggu sama sekali, ngurangi kepedean diri kita. Bahkan kadang ada yang ngomong begini, kamu itu kok jerawatan sih, kamu pasti nggak rajin cuci muka. Oh, orang begini ini perlu disumpel sambel nih, sumpel lombok ini mulutnya nih. Kamu kan nggak ngalami, siapa coba secara logika, siapa coba yang pengen wajahnya itu mulus kayak pantat bayi, kayak wajah bayi kan begitu. Nggak ada yang pengen kok wajahnya itu berjerawat. Ya, jadi kalau ngomong tuh ya dikira-kira ya, begitu kawan-kawan semua. Nah, sebelum kita masuk kepada cara mengatasi jerawat tersebut, mungkin lebih baik kita harus mengetahui apa saja sih yang menjadi pemicu jerawat itu. Nah, nanti kalau sahabat-sahabat semua itu paham apa pemicunya, insya Allah untuk mengatasi itu, masalah jerawat itu lebih mudah kan begitu. Ada secara garis besar ada 4 faktor ya yang memicu timbulnya jerawat itu. Yang pertama adalah faktor kebersihan ya. Nah, ini faktor kebersihan itu adalah yang utama. Apalagi kita sebagai seorang muslim tentunya minimal 6 kali ya sehari cuci wajah, yaitu 5 kali wudhu sama terakhir sebelum tidur ya. Karena bisa jadi yang debu-debu yang bekas nempel di wajah itu dia jadi menyumbat pori-pori. Terus juga kalau ini juga bisa jadi minyak bekas make up, itu juga harus dibersihkan ya segala macam. Honda nanti ya itu salah satu pemicu timbulnya jerawat. Terus yang kedua adalah faktor hormon begitu. Nah, hormon ini juga menentukan timbulnya jerawat ya. Pernah kan ya sahabat-sahabat lihat kalau cewek itu dia nggak jerawatan, tiba-tiba dalam beberapa hari dia ada timbul jerawat satu dua begitu kan ya. Nah, itu salah satunya dia perubahan hormon dalam tubuhnya. Bisa jadi dia mengalami masa menstruasi. Biasanya itu kalau hormonnya berubah dia akan menimbulkan jerawat. Nah, itu kalau cowok. Itu kalau cewek. Nah, terus kalau cowok gimana sahabat? Sama, cowok itu ya, kalau dia berubah hormonnya dari peralihan masa anak-anak jadi dewasa, itu ya masa remaja, itu kan namanya berubah hormonnya ya masa puber itu. Nah, itu kalau berubah masa puber itu rentan sekali dengan jerawat begitu ya sahabat-sahabat semua. Nah, terus yang ketiga, faktor makanan. Ini ada yang bilang, "Ah, nggak apa-apa kok makan semua." Iya, kamu kan beda, guys. Darahmu beda. Makanannya sangat berpengaruh ya. Jadi makanan yang berminyak, berlemak seperti kacang-kacangan itu sangat berpengaruh ya sahabat-sahabat semua. Jadi kayak kacang, terus kayak kuning telur mengandung lemak yang tinggi itu sangat rentan memicu jerawat, goreng-gorengan, itu bahaya tuh guys. Terus yang keempat adalah faktor keturunan. Nah, ini biasanya sahabat-sahabat bisa cek. Biasanya kalau seseorang tuh jerawatan, lihat aja orang tuanya biasanya dulu juga jerawatan begitu. Karena ya faktor darah itu ya, faktor darah itu sangat menentukan. Biasanya turun temurun kan darah orang tua sama anak tuh kan sama ya. Nah, itu tadi empat faktor utama yang menyebabkan timbul jerawat. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih cara mengatasinya ya. Nah, aku kenapa nggak bisa ngomong gini karena aku jerawatan juga ya sahabat-sahabat semua ya. Dari dulu ini banyak nih ya, sekarang ya berkurang lah sudah begitu kan. Bukan hilang, berkurang. Nah, yang pertama adalah bagaimana cara mengatasi jerawat itu. Yang pertama tadi itu yang utama adalah jaga kebersihan ya kawan-kawan ya.
jangan suka nyentuh wajah kalau apalagi belum cuci tangan, karena tangan ini nggak steril. Tangan ini adalah sarang-sarang kuman begitu ya. Nah, jadi jangan jangan sesering mungkin menyentuh tangan itu ya. Terus cari juga pembersih wajah itu yang cocok ya, sahabat-sahabat semua ya. Kayak saya sendiri pengalaman pribadi, mau pakai, kadang itu ada pencuci wajah itu kan yang mengandung ini ya. Katanya ada pembersih, pemutih yang bikin glowing ya. Saya nggak cocok semua, saya cocok pakai satu merek aja. Kalau saya ganti dari merek itu biasanya gatal terus nanti timbul jerawat kan begitu. Karena kulit kita sangat sensitif ya. Jadi cocok-cocokannya ya sahabat-sahabat ya. Jadi kalau sudah cocok yang itu nggak usah cari yang lain-lain deh. Misalnya apalagi kulit sahabat itu sensitif, ya sudah pakai yang cocok aja. Nggak usah pengen putih dulu, jangan dulu deh. Yang penting bersih dulu kan begitu sahabat semua. Terus yang kedua itu ya, cara menghilangkan jerawat itu jangan stres ya sahabat-sahabat semua ya. Kita tuh tetap happy. Jadi ada lagunya kan, di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Nah itu kita dari kecil sudah belajar itu. Harusnya kita selalu happy, kita nggak stres. Biasanya kalau stres itu muka itu kusam dan menimbulkan minyak. Nah itu sangat rentan memicu timbulnya jerawat ya begitu sahabat semua. Terus yang ketiga adalah jaga pola makan. Nah, jaga pola makan ini sangat penting. Kayak tadi misalnya nggak boleh makan kacang. Bener loh sahabat semua. Aku pernah coba ya sama antara dulu ya waktu SMP itu jerawatnya gede-gede sahabat-sahabat ya. Ini gede-gede ini kalau sahabat-sahabat dekat ini lubangnya gede-gede ya sahabat nih. Ini ketutup jenggot aja yang di sini-sini nih. Jadi kalau pernah saya coba makan gitu ya, makan kacang sama makan kacang. Benar, banyak yang makan kacang itu. Kalau habis makan kacang itu beberapa hari, langsung itu ya, sahabat-sahabat semua ya, timbul jerawatnya begitu. Ternyata makanan itu sangat berpengaruh. Jadi makanan itu lebih baik sahabat-sahabat lebih perbanyak buah dan perbanyak air putih untuk mempercepat metabolisme dalam tubuh ya begitu. Nah yang terakhir cara menghilangkan jerawat itu nggak hanya dari luar ya. Kalau dari luar itu tadi contohnya ya bisa dengan sabun muka, bisa dengan apa ya, krim perawatan dari dokter. Lebih baik lagi sahabat-sahabat semua dilengkapi dari dalam juga, yaitu apa, kayak minum obat gitu ya. Bisa ada yang apa itu, pembersih darah begitu, karena jerawat itu kan timbul dari darah-darah kotor tadi itu ya. Yang pakai apa itu ya, obat-obat macam ya. Lebih baiknya yang sudah terkenal, ada BPOM-nya sama, atau konsultasi ke dokter ahli ya, dokter kecantikan langsung. Nah, aku dulu tuh ya sahabat-sahabat semua dari zaman SMP sampai SMA sampai kuliah, bahkan sebelum nikah itu jerawatnya luar biasa parah ya, dan itu sangat ganggu psikologi ya. Masalah PD kita itu pasti sangat ganggu, kita tuh jadinya minder. Ada jerawat dikit aja minder, apalagi kita yang banyak begini. Ini banyak sekali dulu sahabat-sahabat. Tapi ya begitulah ya. Jadi aku dulu tuh pernah pakai ini ya, pakai krim siang malam, sudah pernah ya pakai krim malam, biasanya anti jerawatnya krim malam. Terus pakai pasta gigi. Pernah nggak sahabat itu coba pasta gigi? Aku pernah coba. Terus pakai bawang putih, itu bawang putih mentah itu diolesin, pernah juga. Terus pakai terapi es batu, pernah juga. Pakai putih telur, nah itu pernah juga. Tapi apa, yang nggak ada efeknya, ya paling sehari 2 hari guys, habis itu ya balik lagi dia gitu kan. Ternyata guys ya, selama ini faktor utamanya itu ya, cara menyembuhkan jerawat paling ampuh itu masalah waktu ya. Nah ini yang untuk kita yang agak parah itu, memang kita itu dari darah, dari hormon tadi ya. Karena masa peralihan tadi, masa puber itu sangat berpengaruh. Akhirnya pada saat hilangnya ini sekarang ya gara-gara sudah dewasa dan menikah begitu kan. Jadi buat sahabat-sahabatnya semua masih jerawatan ya, tetap jaga kebersihan sama yang sabar. Karena memang kalau belum waktunya nggak bakal hilang, sahabat, percaya deh. Kalau dia sudah waktunya, insya Allah hilang lah ya. Jadi nanti kalau sudah dewasa, cukup umur, insya Allah hilang sendiri. Tetap jaga kebersihan ya kawan-kawan semua. Apalagi sering-sering cuci tangan kan, misalnya musim corona sekarang. Ya demikian tips dari sahabat langganan 7. Mudah-mudahan jika video ini bermanfaat, jangan lupa
like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ke teman-teman. Dan jangan lupa bunyikan lonceng agar selalu update dapat pemberitahuan video terbaru dari kita. Demikian, salam sahabat.